kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Timnas Indonesia baru saja menelan hasil mengecewakan. Pasukan Sintayong ditahan imbang Bahrain dalam lanjutan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sayangnya, hasil akhir yang didapat Indonesia di pertandingan tersebut dirasa tidak adil karena keputusan kontroversial wasit asal Oman Ahmad Alkaf. Di tengah persiapan timnas untuk laga berikutnya melawan Tiongkok, AFC seakan menambah derita atas luka timnas yang belum sembuh. Federasi Sepak Bola Asia ini kembali menunjuk wasit Timur Tengah untuk memimpin laga Indonesia. Apakah wasit yang ditunjuk AFC kali ini berpotensi merugikan pihak Indonesia seperti wasit Timur Tengah sebelumnya? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar dunia sepak bola yang akan tayang setiap harinya di channel Starting Eleven Moment. Indonesia melawat ke Bahrain National Stadium Rifa dengan optimisme tinggi. Misi yang dibawa pasukan Sintayong di laga ini adalah meraih kemenangan untuk menjaga asa finish sesuai target, yakni di urutan 4 besar grup C. Indonesia hampir berhasil menuntaskan misi dalam laga melawan Bahrain, tapi pada akhirnya harus gigit jari. JICS dan kawan-kawan sejatinya nyaris memenangkan pertandingan setelah sontekan Rafael Struijk pada menit ke-74 hampir pasti tidak bisa dibalas Bahrain. Keunggulan timnas Indonesia bertahan hingga laga memasuki menit 90 lebih. Sayangnya, keputusan kontroversial wasit pada akhirnya membuyarkan kemenangan Indonesia yang sudah di depan mata. Alih-alih memberi waktu tambahan selama 6 menit seperti yang tercantum dalam papan pergantian di pinggir lapangan, wasit justru memberi tambahan waktu hingga hampir 10 menit. Tak pelak, momentum tersebut dimanfaatkan Bahrain untuk mencetak gol penyeimbang yang lahir tepat ketika laga memasuki menit ke-8 waktu tambahan. Selesai peluit panjang ditiup, para pemain Indonesia tampak berusaha melakukan protes. Pun begitu dengan Sintayong yang menyebut bahwa kinerja wasit Ahmad Alkaf di pertandingan tersebut sangat memalukan. Indonesia merasa dirampok karena kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna akibat keputusan wasit yang berat sebelah. Tentunya hasil seri ini menjadi pukulan telak buat timnas yang sedang butuh 3 poin tambahan untuk mempertahankan posisi di 4 besar. Kan lolos sebagai salah satu dari peringkat ketiga atau keempat kini kian menipis. Selanjutnya tidak ada target lain selain menang di laga melawan Tiongkok, karena hanya kemenanganlah yang sanggup memupuk asa Indonesia lolos ke fase berikutnya. Pasca malam yang mencengangkan di Bahrain, timnas Indonesia sejatinya sedang berusaha move on dan mengalihkan pandangannya ke pertandingan kontra Tiongkok. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahkan secara langsung meminta para pemain untuk melupakan kekalahan lawan Bahrain dan fokus menatap laga berikutnya kontra Tiongkok. Namun di tengah luka yang belum sembuh akibat kemenangan yang dirampok wasit Timur Tengah kontra Bahrain, AFC kembali memberi kabar mengejutkan. Federasi Sepak Bola tertinggi Asia itu kembali menunjuk wasit Timur Tengah untuk memimpin laga Tiongkok versus Indonesia. Sontak saja hal ini menimbulkan keresahan kembali di hati masyarakat Indonesia yang takut kalau wasit Timur Tengah ini akan kembali mencurangi Indonesia. Adalah wasit asal Uni Emirat Arab Omar Al-Ali yang resmi ditunjuk untuk memimpin jalannya pertandingan antara Tiongkok versus Indonesia. Sebagai catatan, Omar adalah wasit yang juga memimpin pertandingan antara Bahrain versus Australia. Pertandingan tersebut pada akhirnya dimenangkan Bahrain dan sempat menghadirkan 1 kartu merah untuk pemain Australia Kusin Yenggi. Bisa dibilang, penunjukan wasit asal Timur Tengah oleh AFC ini telah membangkitkan luka Indonesia yang belum sembuh. Namun, sebagaimana yang dikatakan Pak Erick Thohir, timnas hendaknya fokus pada pertandingan melawan Tiongkok. Pemilihan wasit adalah hal di luar kendali tim. Semoga saja wasit yang satu ini tidak berat sebelah. Bicara soal kontroversialnya wasit asal Timur Tengah, Omar Al-Ali yang merupakan wasit asal Uni Emirat Arab juga tidak luput dari yang namanya kontroversi. Yang paling dekat, Omar mengganjar pemain Australia Kusin Yenggi dengan kartu merah dalam laga Bahrain versus Australia.
Kartu merah inilah yang menjadi biang utama kekalahan Australia karena pasukan negeri Kanguru pada akhirnya tidak bisa mengembangkan permainan pasca terusirnya Yanggi. Catatan tambahan, Omar belum pernah memimpin pertandingan yang melibatkan Indonesia di dalamnya. Namun pada putaran kedua kemarin, wasit berusia 36 tahun tersebut sudah pernah memimpin pertandingan yang melibatkan Tiongkok, yakni dalam laga kontra Singapura di kandang Tiongkok. Tiongkok kali itu menang 4-1 walau harus bermain dengan 10 orang pemain. Walau ada beberapa momen kontroversial yang melibatkan Omar Al-Ali dalam pertandingan-pertandingan yang pernah ia pimpin, wasit yang satu ini terbilang punya track record yang cukup bersih. Memang, catatan 20 kartu yang sudah ia keluarkan dalam karirnya sebagai pengadil di Liga Uni Emirat Arab musim ini terbilang boros. Namun, beberapa keputusan yang ia keluarkan terbilang masih adil. Sebagai contoh, dalam laga Bahrain versus Australia, memang keputusan Omar mengusir Kusini Yanggi terbilang merugikan Australia yang kehilangan momen mengembangkan permainan pasca momen tersebut. Namun, keputusan Omar memberi kartu merah adalah hal yang tepat. Sentuhan Yanggi terhadap pemain Bahrain terbilang berbahaya karena bagian telapak kaki sang pemain menghantam ke arah dada pemain Bahrain. Lalu dalam laga Tiongkok versus Singapura di mana Tiongkok juga merasakan kartu merah dari wasit yang satu ini. Kehilangan pemain jelas terasa merugikan buat Tiongkok sekalipun mereka akhirnya menang. Namun jika menilik tayangan ulang, tackle yang dilakukan Lin Yuanyi kali itu adalah tackle yang keras karena menghujam langsung ke kaki pemain Singapura dan agak membentuk gerakan menggunting. Omar Al-Ali adalah wasit yang sudah berkiprah sebagai pengadil lapangan sejak tahun 2014. Walau beberapa momen yang melibatkan dirinya terkesan kontroversial, beberapa keputusan bisa dibilang masih bersih dan layak. Semoga saja wasit yang satu ini tidak memberi kerugian untuk timnas sebagaimana Ahmad Al-Kaf di laga kontra Bahrain. Para pemain Indonesia sendiri saat ini sudah tiba di Qingdao untuk melakukan persiapan jelang pertandingan melawan Tiongkok. Seperti yang dikatakan Erick Thohir, para pemain kini harus mengalihkan fokus ke laga kontra Tiongkok. Daripada mengurusi urusan non-teknis seperti wasit, alangkah lebih baiknya JICS melakukan persiapan teknis terkait bagaimana caranya menang melawan Tiongkok. Di atas kertas, laga melawan Tiongkok harusnya menjadi laga yang paling mudah buat timnas Indonesia di grup C. Bagaimana tidak, Tiongkok saat ini statusnya adalah juru kunci klasemen yang selalu kalah dalam 3 pertandingan yang dimainkan. Armada Branko Ivankovic adalah tim dengan margin gol paling sedikit di putaran ketiga ini, yakni minus 10 gol. Laga melawan timnas Indonesia jelas menjadi laga yang paling dinanti publik maupun timnas Tiongkok itu sendiri. Pasalnya, laga ini menjadi momen yang paling pas untuk bangkit dari rentetan hasil minor. Sayangnya, Indonesia bukan lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Tim Merah Putih bahkan siap membuat Tiongkok menanggung malu di hadapan publik mereka sendiri. Gelombang protes dari para fans Tiongkok sudah menggema di luar sana. Protes ini berkaitan dengan performa timnas yang terbilang melempem di bawah arahan Branko Ivankovic. Ada isu bahwa sang pelatih bakal ditendang apabila tumbang melawan Indonesia. Dan Ivankovic sendiri mengaku was-was kalau hal itu sampai kejadian. Itulah dia ulasan mengenai Indonesia yang lagi-lagi mendapat wasit Timur Tengah untuk laga berikutnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bagaimana menurut Football Lover sendiri? Apakah kalian yakin kalau wasit Omar Al-Ali tidak akan merugikan Indonesia di laga kontra Tiongkok? Komen di bawah ya!